Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di ujung telepon kita telah tersambung bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI, ada Asrorun Niam Sholeh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asrorun. Selamat pagi Mas Kevin, gimana kabar? Baik, Pak Asrorun, dalam merayakan Idul Adha pada tanggal 31 Juli, hari Jumat minggu depan, apa saja yang harus diperhatikan masyarakat, Pak Asrorun? Ya, yang pertama ada beberapa aktivitas sunnah yang sangat dianjurkan bagi masyarakat Muslim. Yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Adha dengan takbir, tahmid, tahlil. Akan tetapi karena kita sekarang berada dalam situasi wabah COVID-19 yang belum terkendali, maka pelaksanaan ibadah takbir, tahlil, tahmid untuk menghidupkan malam Idul Adha ini tetap di dalam koridor protokol kesehatan. Jadi tidak perlu lagi konvoy di jalan, sekalipun aktivitas itu dalam kondisi normal disunahkan karena takbir, tahlil, tahmid itu kan disunahkannya dimanapun kita berada. Nah, tetapi pelaksanaannya tetap dalam koridor protokol kesehatan. Pada saat kita di rumah, kemudian yang lagi bekerja, yang sedang di rumah sakit, yang sedang di perjalanan, disunahkan untuk takbir, tahmid dengan masing-masing individu kita berada. Kemudian pagi harinya kita disunahkan untuk salat Idul Adha. Walau demikian, sekalipun pemerintah dan juga masyarakat terus berikhtiar untuk mengendalikan wabah COVID, tetapi kan faktanya belum seluruh kawasan itu terkendali. Makanya pelaksanaan salat Idul Adha-nya pun juga harus mempertimbangkan kondisi faktual di masing-masing kawasan terkait dengan keamanan dan juga pengendalian COVID-19-nya. Seandainya kita berada di kawasan yang masih berada di dalam angka penularannya dalam posisi grafik yang meningkat terus, maka pelaksanaan ibadah salat Idul Adha-nya tetap bisa dilaksanakan, tetapi berbasis rumah. Kita bisa bersama dengan keluarga. Nah, dalam hal kondisi kawasan kita sudah bisa terkendali, sekalipun belum sepenuhnya tuntas penyebaran COVID-nya, kita bisa melaksanakan di masjid, di tanah lapang, di gedung, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian menjaga jarak, sebagaimana kita laksanakan di beberapa daerah yang memang sudah memperlakukan kebiasaan baru dengan protokol kesehatan, serta pemastian tanggung jawab sosial kita untuk mencegah COVID-19. Dan yang terakhir terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, sungguh pun ini disunahkan, tetapi harus dipastikan bahwa aktivitas sunnah itu berdampak baik juga, berdampak baik dari sisi pemenuhan gizi, menjaga imunitas tubuh, tetapi pada saat yang lain berdampak pada tercegahnya potensi penularan COVID-19. Saya kira ini harus menjadi concern kita semua. Pak Asrorun, protokol kesehatan yang baik pada saat penyembelihan hewan kurban seperti apa? Karena kita tahu bahwa momen ini biasanya menjadi momen untuk orang-orang berkumpul, Pak Asrorun. Ya, terima kasih. Makanya dalam kondisi abnormal seperti ini perlu ada pemahaman baru ya mengenai teknik pelaksanaan penyembelihan. Kalau biasanya ini bisa menjadi salah satu keramaian tempat hiburan sekaligus juga bagi keluarga, bagi anak-anak. Kemudian kita menyaksikan penyembelihan, bahkan sebelum penyembelihan kita bergembira dengan menyaksikan hewan ternak yang akan dipotong. Pada saat COVID-19 ini kita harus meminimalisir kerumunan sebagaimana kondisi normal,
dengan cara apa? Kita dorong agar penyembelihan itu bekerja sama dengan rumah potong hewan sehingga tidak terjadi kerumunan di beberapa titik yang potensial terjadi klaster atau penularan wabah COVID. Kemudian yang kedua, in case rumah potong hewan tidak mampu memberikan layanan akibat daya tampung yang terbatas, maka tetap bisa dilaksanakan di sekitar masjid atau musala atau oleh panitia, tetapi tetap dalam posisi yang terbatas. Jamaah nggak perlu lagi lah menonton kerumunan, karenanya takmir perlu juga mengingatkan sebagaimana takmir secara efektif berhasil mengingatkan jamaah mengenai jaga jarak pada saat pelaksanaan sholat, dan insya Allah bisa itu kita lakukan dengan pendekatan keagamaan dan juga pendekatan persuasi. Baik, Pak Asrorun, kalau masih ditemukan adanya masjid maupun penyembelihan hewan kurban yang mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan, dari MUI sendiri bagaimana kemudian solusinya? Ya, saya kira pendekatannya adalah pendekatan persuasi dan juga pendekatan dakwah. Dan kita semua bisa melihat bahwa masjid kemudian lembaga keagamaan adalah salah satu entitas masyarakat yang paling disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Kita bisa bandingkanlah antara masjid, kemudian perkantoran, restoran, hotel, dan juga tempat-tempat publik yang lain. Yang paling disiplin menerapkan protokol kesehatan itu adalah masjid. Hampir tidak ada masjid yang tidak memperlakukan physical distancing atau persalinan sholat. Nah, di samping soal kedisiplinan dan juga komitmen kita bersama, nah, pemerintah juga memberikan layanan dan fasilitasi khususnya terkait dengan keselamatan dan juga keamanan hewan yang bisa jadi ini menjadi loophole ya, akibat physical distancing, kemudian akibat work from home, banyak relawan-relawan yang sebelumnya bertindak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kali ini tidak cukup hadir. Makanya ini perlu juga langkah-langkah proaktif untuk memastikan keselamatan dan kesehatan hewannya, kemudian fasilitasi untuk pelaksanaan protokol kesehatan seperti ketersediaan masker, disinfeksi, dan juga fasilitas untuk rehabilitasi. Baik, Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Asrorun. Sebelum kita jeda, Mas Eko, mungkin masjid-masjidnya sebagian besar sudah pasti memperlakukan protokol kesehatan ya. Betul. Pada saat penyembelihan hewan kurban. Tapi masyarakatnya bisa tidak kemudian menerapkan protokol kesehatan yang baik? Karena kita tahu pada saat hewan kurban itu memang biasanya menjadi tontonan warga begitu. Ini kan mengundang keramaian, orang biasanya berkumpul, kadang-kadang juga di era di masa-masa new normal seperti saat ini juga masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, Mas Eko. Iya, kalau kita nanti mau berkurban, sebaiknya panitia kurban itu bekerja sama dengan rumah potong hewan. Jadi memang itu lebih baik, lebih safety ya. Tidak ada orang berkerumun di sana. Misalkan panitia menyediakan 12 sapi atau 10 kambing gitu. Dipotong saja di rumah potong hewan. Kemudian tidak perlu di depan warga. Betul. Gitu, kemudian panitia itu menyalurkannya kepada masyarakat. Sudah didata kan itu kan, kemudian disalurkan saja dari pintu ke pintu, tidak perlu datang ke tempat pemotongan hewan atau ke tempat panitia membagi kurban. Cukup panitia kurban yang kemudian mendatangi rumah. Itu saya kira lebih efektif, lebih aman bagi masyarakat agar tidak ada penyebaran COVID-19 di sana, Ikan. Oke, baik. Kita jeda dulu, Mas Eko. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang.
Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban selama ini dilaksanakan oleh umat Islam dengan cara sholat berjamaah di dalam masjid ataupun di tempat terbuka seperti jalan, halaman maupun di lapangan. Setelah itu Mas, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Nah, Hari Raya Idul Adha di tahun sekarang 2020 ini Mas, ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Juli, di mana di Indonesia dan di negara-negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona. Oleh karenanya Mas, kami sependapat dan setuju sekali dengan tuntunan dari pengurus pusat Muhammadiyah, yaitu di saat pandemi virus corona sekarang ini, dengan jumlah korban yang selalu meningkat, maka dianjurkan agar satu, sholat Idul Adha dilaksanakan di dalam rumah masing-masing saja. Yang kedua, apabila harus dilaksanakan di tempat umum, maka harus sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya Mas, bermasker, kemudian jaga jarak, berwudu dari rumah, kemudian tidak bersalam-salaman, kemudian juga tidak mengedarkan kotak infak secara berderet itu Mas. Ya, kemudian yang ketiga Mas, terkait hewan kurban, kami juga sependapat bahwa bisa dialihkan tidak dalam bentuk kurban hewan, akan tetapi langsung dengan uang tunai. Kemudian ini juga bisa disesuaikan. Nah, yang keempat, apabila tetap harus dengan hewan kurban, maka penyembelihannya itu bisa dilakukan dengan melalui protokol kesehatan maupun dengan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu tempat pemotongan hewan. Nah, apabila dilakukan oleh masyarakat sendiri, itu tetap harus dengan protokol kesehatan tadi Mas. Nah, untuk hewan yang bentuknya sifatnya kecil seperti kambing, itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, hal ini semua Mas dilakukan untuk menghindari penularan virus corona atau klaster baru, karena Idul Adha yang dilakukan secara berkelompok biasanya seperti itu Mas, ini sangat rentan dengan penularan COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Pagi, silakan Pak Syahril. Ya, mereka yang berkorban itu bisa dikatakan hampir 90% mereka yang sukses lah, baik sebagai perantau maupun penduduk asli yang ada di daerah tempat, khususnya Jakarta. Ya, untuk mengatasi masalah COVID ini, jangan sampai menjadi ranah baru. Kami menghimbau kepada sahabat-sahabat kami yang mau berkorban, yang berasal dari daerah-daerah, alangkah bahagianya sekiranya korban tersebut tidak terfokus atau berada di daerah tertentu saja, atau di rumah sakit tertentu saja, atau di kelurahan tertentu saja. Kita menghimbau mereka yang mau berkorban itu berkorbanlah dengan ikhlas. Dan teknis pelaksanaannya bisa saja mengirimkan uang untuk memberikan kepada kurbannya yang ada di daerah. Misalkan saya dari Jambi, ya kirimkan uang itu ke daerah Jambi untuk masjid sana. Masjid sana itu yang boleh dikatakan minim sekali mereka berkurban. Belikan sapi kurban atau kambing kurban di daerah tempat dan dikurbankan, dipotong di sana teknis pelaksanaannya atas nama saya. Demikian juga saya menghimbau kepada masyarakat lainnya, mereka yang berasal dari Minang, dari Palembang dan sebagainya. Mereka itu kan mereka yang sukses, yang berada di daerah-daerah kan. Jadi untuk penyebaran ini kita mengharapkan betul-betul dilaksanakan, betul-betul menggunakan pemahaman baru mengenai kurban dan teknis pelaksanaannya. Ya, kurban itu adalah keikhlasan, bukan mencari sesuatu. Ya, karena keikhlasan hanya semata-mata karena Allah SWT. Di daerah-daerah Mas, di daerah-daerah itu boleh katakan minim sekali mereka yang berkurban. Mungkin sekarang itu yang terpusat di Jakarta, kemudian misalnya di Kebayoran Baru atau di Tangerang, saya sini ke mana, itu banyak sekali, ada yang 10 kambingnya, ada yang 15, ada yang 20, ada yang sapinya 10, ada yang masjid di kampung-kampung itu, daerah itu yang boleh kata tidak ada. Jadi kembali lagi saya mengimbau teknis pelaksanaan kurban itu bisa dilaksanakan di daerah-daerah asal kita berada. Ya, Baik. berikan, kirimkan uangnya ke sana, berikan ke kambing atas nama yang bersangkutan, berikan kerbau. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, masih berbincang dengan saya ada Mas Eko Ramawanto. Mas Eko, kalau kita bahas dari fatwa MUI sendiri, sudah cukup jelas tidak mengenai fatwa merayakan Idul Adha dengan baik? Kita tahu bahwa fatwanya juga tidak jauh berbeda dengan Idul Fitri, tapi kemudian ada juga hal yang harus dicermati adalah mengenai penyembelihan hewan kurban. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat ini betul-betul mengikuti fatwa MUI yang sudah dikeluarkan, Mas? Ya, saya kira ini imbauan atau fatwa MUI yang bagus ya, sama dengan Idul Fitri kemarin, karena kita melihat pandemi COVID-19 ini kan belum landai, jadi memang harus dikeluarkan fatwa seperti ini. Jadi kita kalau melihat tadi MUI, pertama kan kalau berada di zona merah, ya daerah itu zona merah, lebih baik nanti ketika akan melakukan sholat Idul Adha itu lebih baik di rumah saja. Tidak usah di masjid ataupun di tanah lapang. Karena kalau zona merah ini kan penyebarannya COVID masih sangat masif ya kan. Terutama di daerah-daerah di Jawa Timur ya, di DKI, itu kan masih banyak gitu. Jadi harus dipilah-pilah mana yang merah, mana yang hijau. Kalau yang zona hijau itu diperbolehkan, silahkan. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Boleh melakukan ibadah di masjid, di tanah lapang, tentu dengan protokol kesehatan yang disebutkan oleh MUI tadi, menjaga jarak, memakai masker dan lain-lain. Demikian pula ketika menyembelih kurban. Tentu yang diharapkan adalah bekerjasama dengan rumah hewan kurban. Itu lebih safety, lebih aman ya bagi yang menyembelih juga, yang mendapat hewan kurban juga, terutama juga yang mengantarkan hewan kurban itu ke rumah-rumah itu. Jadi kalau itu sangat dipatuhi oleh panitia kurban, kemudian masyarakat juga diimbau, diedukasi untuk mentaati imbauan MUI tadi, saya kira tidak ada yang perlu ditakuti untuk melakukan ibadah Idul Adha. Tantangannya apa, Mas? Tapi kemudian kalau kita mau betul-betul paling tidak lebih baik rumah potong hewan, lalu kemudian melakukan protokol kesehatan, apa yang perlu dicermati nanti? Ya, saya kira yang perlu dicermati adalah kita tidak ingin menimbulkan klaster baru lagi kan. Kita kan sekarang sudah di angka yang tinggi, 95.000. Ya, melebihi Tiongkok. Betul. Jadi ke depan kita harapkan juga Agustus September kan landai. Jadi kita sudah bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan agak leluasa. Nah sekarang sudah mulai bagus, tapi kalau COVID-nya ini kembali naik, tentu akan menambah beban pemerintah. Dalam hal ini sektor perekonomian kan. Kalau kita tahu kemarin di triwulan pertama kan kita baru tumbuh 2,97. Di triwulan kedua kita mungkin pasti akan minus 4 sampai 5. Kemudian kalau di triwulan 3 kita minus lagi, itu pasti akan menjadi resesi. Sama dengan seperti dengan Singapura maupun dengan Korea Selatan yang sekarang juga resesi. Tentu kita tidak akan mengharapkan hal itu kan. Kalau kita cermati dari pernyataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, masih banyak, Mas, yang mungkin sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Mungkin mereka masih belum paham, atau bahkan mungkin sudah sedikit meremehkan begitu. Ini ada momen Idul Adha begitu. Ini kan juga menjadi kekhawatiran juga, Mas. Mungkin ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa COVID-19 itu tidak berbahaya seperti yang kemudian diumumkan begitu, sehingga kemudian masyarakat merasa ya sudah tidak apa-apa, kita bisa merayakan Idul Adha seperti biasa. Bagaimana? Ya, saya ambil contoh misalkan di Blitar, Jawa Timur, ya kan. Banyak yang kemarin melanggar soal protokol kesehatan tentang memakai masker dan lain-lain. Itu acara goes bareng gitu ya. Ketika dia bersepeda mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mereka berkumpul, komunitas itu sekian banyak, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, dibuka masker dan lain-lain, itu akan timbul masalah baru. Nah, ternyata memang betul ada penambahan COVID-19 di sana, sehingga Jawa Timur juga akan meningkat. Itu salah satu aja, salah satu contoh. Jadi kita tidak bisa meremehkan sebetulnya persoalan ini, karena kita tahu bukan Indonesia, di dunia dimanapun sekarang COVID-19 itu semakin tinggi, bahkan di Amerika semakin tinggi juga. Cina yang kemarin sudah mulai landai, sekarang mulai ada lagi, termasuk di Korea dan di lain-lain. Bahkan ini juga berdampak kepada 215 negara. Ini kan sekarang dengan COVID-19 ini
perekonomian di semua negara di yang disebutkan saya tadi 215 itu juga terdampak. Jadi masyarakat Indonesia khususnya jangan meremehkan COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Hidup new normal memang perlu, berusaha memang juga harus kita lakukan, tapi protokol kesehatan harus kita tetap jaga. Kan? Tapi tampaknya kalau misalnya untuk pemotongan hewan kurban, Mas Eko, ini yang dilakukan di dekat dengan masyarakat tampaknya juga tidak terelakkan, karena kan mungkin tidak semua masjid memiliki akses untuk ke rumah potong hewan. Betul, begitu. Tidak kemudian juga tidak semua masjid punya fasilitas yang tanah lapang yang luas misalnya untuk bisa mengadakan di tempat-tempat yang dikatakan aman begitu ya untuk melakukan pemotongan hewan tanpa melakukan meninggikan potensi penularan COVID-19. Bagaimana Mas kemudian apakah ini artinya bahwa ujung-ujungnya nanti juga akan berpulang kepada ketertiban masyarakat juga untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan, di mana sampai saat ini pun Satuan Tugas mengatakan tidak bisa 100% kita bisa mengandalkan kepatuhan masyarakat. Ya, yang pertama saya kira panitia kurban dia harus melakukan rapid dulu ya. Ya kalau bisa punya uang mungkin bisa swab. Nah ini untuk menjaga dulu agar yang pertama kali memegang kurban ini, hewan kurban dia memang betul-betul sehat. Jadi ketika semua panitia ini sehat, artinya mereka bisa bekerja leluasa. Ya. Kemudian ketika mereka sehat, kemudian membagikan kupon dan lain kepada masyarakat, tidak ada kendala. Maka lebih baik jangan datang masyarakat itu ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Lebih baik yang saya sebutkan tadi, panitia kurban dengan waktu yang agak lama mungkin ya, dia keliling saja ke masyarakat agar tidak berbondong-bondong. Kalau semua masyarakat dikasih kupon misalkan, kan pasti akan berbondong-bondong antri. Nah itu pasti akan terjadi kerumunan baru. Nah potensi untuk adanya penambahan COVID-19 pasti akan terjadi kan kalau itu terjadi. Baik, kita harapkan semoga kemudian itu tidak terjadi. Mas Eko, kita harapkan nanti pada saat Idul Adha bisa merayakan dengan khusyuk, dengan baik begitu, tapi kemudian juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini di Editorial Indonesia. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha pada kali ini berlangsung tatkala kurva penambahan COVID-19 belum juga melandai, bahkan semakin melonjak. Kita tidak ingin di hari besar tersebut berlangsung pula momentum penularan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Eko. Metro TV, knowledge to elevate.